Saya ada di Lawang Park, ketinggian 1300 mdpl, satu surga kecil di Sumatera Barat. Dan di sini ada kopi yang sangat enak, seenak kita berpikir politik. Karena itu secangkir kopi selalu menghangatkan gagasan politik. Jadi kawan-kawan, kalau Anda ada di Sumatera Barat atau ingin berkunjung menikmati kopi alam, di depan saya ada Danau Maninjau, ada perbukitan barisan, maka datanglah ke Lawang Park. Vote Lawang Park. Nah, itu pembicaraan pagi yang sangat produktif karena kita lagi alami defisit pikiran politik. Itu yang menyebabkan politik kita hari-hari ini seolah-olah nggak maju tuh, jalan di depan juga nggak tuh. Padahal di depan kita ada kampung Buya Hamka, Maninjau, tempat para pemikir awal, ada Kota Gadang, ada Sultan Syahrir, Hatta. Jadi bukit ini sebetulnya menyaksikan dan memberi kita pelajaran bahwa sejarah pikiran itu nggak mungkin ditinggalkan. Jadi Indonesia mesti kembali pada sejarah pikiran, dan Sumatera Barat, Padang pertama, Minangkabau, Bukit Tinggi itu surplus pikiran dari awal kemerdekaan. Kita sebut aja siapa aja tokoh yang ada di Jakarta yang berasal dari Minang pada zaman kemerdekaan, dia selalu datang dengan pikiran, dengan akal sehat. Dan itu pertengkaran pikiran di awal Republik selalu tumbuh karena perbedaan argumentasi itu. Nah, kita hari ini bertengkar karena sentimen, bukan karena argumen. Jadi saya senang ada di Lawang Park. Saudara Febri, teman saya, ini Jul yang tadinya politisi, masih berpolitik, tapi kemudian mencari spot baru, yaitu mengaktifkan, sebut aja adat untuk dinikmati sebagai, bukan sebagai tontonan, tapi sebagai tempat untuk merenung ulang. Jadi ini bukit untuk merenung ulang pikiran. Dan anak muda sebenarnya milenial harus kembali pada hakikat dasar politik. Politik itu adalah mengolah akal, mengolah pikiran. Dari zaman Yunani, politik artinya berargumentasi dengan akal pikiran. Nah, milenial seharusnya tumbuh dengan argumentasi. Itu dasarnya tuh. Nah, kalau kita sambil ngopi misalnya, kopi itu selalu menghangatkan pembicaraan. Apalagi bicara politik. Bicara politik dengan kopi itu sempurna. Nah, di dalam tradisi politik dunia yang disebut kafe dulu di Eropa, itu justru tempat berkumpul para pemikir untuk bertengkar tentang kebijakan publik itu. Karena itu disebut cafe society. Jadi kafe dan politik memang dari awal nggak mungkin dipisahkan. Nah, kita sekarang Indonesia setiap pojok mall ada coffee shop tuh. Di setiap perapatan jalan ada coffee shop. Tapi seringkali dia sekedar tempat berkumpul untuk kayak gosip segala macam tuh. Nah, saya lihat di Padang ada upaya baru untuk menjadikan kopi, rumah kopi, kafe itu sebagai tempat berpikir. Teman-teman, saya tahu ada teman-teman di Padang, Saudara Febri, Jul, berupaya untuk mengaktifkan ulang akal sehat di Padang, di Minang ini, dengan memfasilitasi satu tempat pertemuan sambil minum kopi, tapi sambil memikirkan bangsa tuh. Jadi berkopi dan berpikir dan mengaktifkan akal sehat demi kemajuan bangsa, itu adalah tugas milenial. Saya kira itu pesan saya tuh. Ya, itu bukan sekedar perlu, itu memang wajib. Sebab gudang gagasan itu bukan di Jakarta. Jakarta itu tempat mengolah politik dalam pengertian politik sehari-hari, yaitu transaksi, tukar tambah. Tapi gagasan itu menetap di dalam sejarah, dalam ingatan, karena dia bermutu. Politik bisa hilang dalam 2-3 hari, begitu koalisi berubah, politik berubah lagi. Tapi gagasan tentang Indonesia, gagasan tentang kemandirian manusia, gagasan tentang solidaritas, itu tumbuh karena pengalaman keras dari mereka yang menginginkan Indonesia tumbuh bermutu. Jadi puluhan tahun, lebih dari 70 tahun kita semacam kehilangan otentisitas dalam politik. Yaitu politik gagasan, politik mulai dengan ide yang kuat, politik mulai dengan meruntutkan jalan pikiran supaya tidak sekedar jadi konsumsi elit ide-ide politik itu. Dia mesti berakibat pada kesejahteraan. Jadi
satu-satunya alasan kita berpolitik karena kita menginginkan distribusi keadilan itu. Nah, saya kira itu yang hendak dipesankan oleh percakapan pagi ini, bahwa berpolitik hanya boleh ditempuh bila tujuannya adalah mendistribusikan keadilan. Itu yang disebut sebagai politik gagasan.